Perkenalkan, nama saya Billy Akbar Santoso dengan NIM 2205531135 dari jurusan Teknik Mesin dengan mata kuliah Aljabar Linear dengan dosen Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Nindya. Saya di sini akan sedikit menjelaskan beberapa materi tentang linear equation and matrix, khususnya pada materi matrix. Yang pertama, matrix algebra. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa matrix 0 adalah matrix yang memiliki semua entry 0 dan dilambangkan dengan 0 atau O. Contoh untuk matriks 2 kali dengan ordo 2 kali 2, 2 kali 4 dan 3 kali 3 adalah sebagai berikut di gambar contoh yang ada di slide. Yang pertama, properties of matrix addition. Sifat-sifat penjumlahan matriks. Sifat-sifat penjumlahan matriks terdiri dari 5 sifat. Yang pertama itu A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, yang B, A dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang ketiga, matriks A sama dengan jumlah matriks A atau konstanta A. Yang keempat adalah matriks A ditambah dengan matriks 0 sama dengan A, matriks A. Dan juga yang kelima adalah matriks A ditambah minus matriks A sama dengan atau A min A hasilnya sama dengan 0. Matriks min A juga disebut sebagai inverse additive dari A, matriks A. Contoh soal contoh soal dari sifat-sifat pertambahan matriks. Yang pertama, A tambah B sama dengan contoh matriks A dengan 1, min 1, 3, 7, 2, 9, 5, 9, 6 ditambah matriks B 7, 6, min 3, 2, 1, 4, 5, 3. Seperti dengan materi sebelumnya, dengan penjumlahan itu dengan seperti coba contoh akan menghasilkan matriks A tambah B sama dengan 8, 5, 0, 9, 3, 13, 10, min 3. Walaupun dibalik dengan contoh misalkan B tambah A itu sama saja dengan A tambah B. Jadi walaupun dibalik, matriksnya akan menghasilkan hasil yang sama. Yang kedua, dalam kurung A tambah B tambah C contoh sudah diketahui bahwa matriks A tambah B sama dengan 8, 5, 0, 9, 3, 13, 10, min 3 ditambah
matriks C sama dengan min 2, min 7, 8, 6, 3, min 9, 2, 1. Dengan cara penjumlahan matriks akan dapat menghasilkan matriks 6, min 2, 8, 15, 6, 4, 12, min 2. Walaupun soalnya dibalik ataupun berbeda soal, contoh kurungnya dirubah menjadi A tambah dalam kurung B tambah C, itu sama saja dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Contoh yang ketiga yaitu penjumlahan 5 matriks A. Untuk penyelesaian tersebut tidak usah menjumlahkan 5 matriks tersebut. Kita hanya perlu mengkali matriks A dengan jumlah dengan jumlah banyaknya matriks yang ditambahkan. Contoh dalam soal adalah adanya 5 jumlah akan dijumlahkan 5 matriks A, maka dari itu bisa langsung dengan menuliskan 5A atau 5 kali matriks A dan akan menghasilkan hasil dengan seperti gambar di slide. Yang keempat yaitu matriks A tambah 0 sama dengan A sesuai dengan sifat, karena matriks 0 jadi tidak perlu dihitung, jadi bisa langsung saja tidak perlu dihitung dan langsung saja dengan matriks A nya saja. Yang kedua, properties of scalar multiplication atau sifat-sifat perkalian skalar metrik. Misalkan A dan B keduanya adalah matriks M kali N, M baris dengan N kolom, dan C, K menjadi skalar. Jadi sifat-sifat perkalian skalar yaitu yang pertama C dalam kurung CK dikali A itu sama saja dengan C dalam kurung K A. Yang kedua, K dikali A tambah B itu sama saja dengan K kali A ditambah K kali B. Yang ketiga, dalam kurung C tambah K dikali A itu sama saja dengan C kali A ditambah K kali A. Contoh dari matriks perkalian skalar. Contoh di dalam soal dituliskan dalam kurung C tambah K dikali B. Diketahui bahwa C sama dengan min 2 dan K sama dengan 5. Dan juga diketahui bahwa matriks B sama dengan 1, 5, 8, min 2, 3, 2. Dan begitu kita bisa menyelesaikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu min 2 ditambah 5 itu sama dengan 3. Setelah hasil tersebut 3 tersebut dikalikan dengan ke dalam matriks B dan akan menghasilkan seperti gambar yang ada di slide. Contoh yang kedua, K
dalam kurung A tambah B sama dengan diketahui bahwa misal diketahui bahwa K adalah sama dengan 5. Jadi sebelum itu kita menyelesaikan dulu apa yang di dalam kurung. Dengan begitu kita contoh diketahui matriks A sama dengan min 1, 3, 4, 9, 6, 1 dan matriks B 1, 5, 8, min 2, 3, 2 sesuai dengan materi yang sebelumnya yang pernah dipelajari. Matriks A tambah B, setelah hasil tersebut setelah dijumlah matriksnya, hasil dari matriks A tambah B dikali dengan konstanta atau K, yaitu 5, dan akan menghasilkan seperti contoh soal yang ada di slide. Properties of matrix multiplication atau sifat-sifat perkalian metrik. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks dengan ukuran yang sesuai sehingga operasi aritmetika berikut dapat dilakukan. Maka sifat perkalian matriks adalah yang pertama dalam kurung AB dikali C itu sama saja dengan A dalam kurung B C. Yang kedua, A dalam kurung B tambah C itu sama saja dengan AB ditambah AC. Yang ketiga adalah dalam kurung B tambah C itu kali A sama saja dengan B kali A ditambah C kali A. Yang keempat adalah A kali matriks 0 sama atau matriks 0 kali A menghasilkan matriks 0. Salah satu contoh dari perkalian matriks itu contoh A dikali B. A kali B dalam kurung A kali B dikali C. Pertama kita bereskan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu matriks A dikali B. Misal diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 9, 7. Matriks B 2, 3, min 1, 5, min 7, 6. Sesuai dengan yang kita ketahui, cara perkalian matriks setelah itu akan menghasilkan matriks A kali B. Setelah selesai yang ada di dalam kurung, kita tinggal mengalikan dengan matriks C yang diketahui sebagai yang diketahui yaitu 2, min 5, 9. Dengan begitu hasilnya bakal bisa kita dapat contoh yang ada di PowerPoint. Transpose and inverse of matrix. Yang pertama, transpose of matrix. Ini adalah matriks baru yang dibuat dengan memutar baris dari matriks yang diberikan. Misalnya jika matriks yang pertama adalah contoh yang matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka transpose tersebut adalah 1, 3, 5, 2, 4, 6. Atau dalam kata sederhana, atau dalam ini baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris.
yang tadinya tidur menjadi berdiri, yang berdiri menjadi tidur. Kolom 1 menjadi atau kolom 1 menjadi baris 1 dan kolom 2 menjadi baris 2. Jika A adalah matriks yang diberikan, maka transpos A dilambangkan dengan A dengan T besar di atasnya, A transpos. Dalam kasus di atas, kita memiliki A transpos sama dengan 135246. Properties of matrix transpose atau sifat-sifat matrix transpose. Yang pertama adalah A transpose dalam kurung transpose sama dengan A. Yang kedua B, K. K di sini adalah sebagai konstanta. K A dalam kurung transpose sama dengan KA transpose. Yang ketiga, dalam kurung A tambah B transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Yang keempat, AB dalam kurung AB transpose sama dengan B transpose dikali A transpose. Contoh dari transpose. Contoh soal adalah A transpose dalam kurung transpose. Sesuai dengan sifat yang di atas, jika bertemu soal begitu, kita hanya langsung saja bisa menjawab dengan matriks A. Misal matriks A sudah diketahui bahwa 3 min 4 1 5 2 6. Karena pada dasarnya untuk sifat yang pertama adalah mengembalikan matriks yang sudah ditranspose. Contoh yang kedua, dalam kurung A tambah B transpose. Contoh misalkan matriks A dan B sudah diketahui, yaitu matriks A 3 min 4 1 5 2 6, matriks B min 2 7 5 1 3 min 9. Untuk itu, langkah pertama kita menyelesaikan apa yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu matriks A ditambah matriks B. Setelah ketemu hasilnya, dari hasil A tambah B baru ditranspose. Misal hasil dari matriks A tambah B sama dengan 1 3 6 6 5 min 3. Dari hasil dari tersebut kita transpose, yaitu menjadi 1 6 3 5 6 min 3. Inverse matrix. Inverse matrix A adalah suatu matriks baru yang berkebalikan dengan matriks A dengan notasi A min 1 atau A inverse dengan rumus A sama dengan A B C D dengan rumus untuk determinannya adalah sama dengan A sama dengan AB dan rumus A. Contoh matriks A yaitu A B C D dan rumus inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali A join A. Untuk determinan kita hanya perlu mengalihkan matriks bilangan yang di matriks secara silang, yaitu A dengan D dan B dengan C. Untuk adjoin
kita hanya perlu menukar posisi A dan D serta menambahkan negatif atau min pada B dan C. Ini adalah untuk rumus inverse matrix berordo 2x2. Contohnya contohnya misalkan tentukan inverse matrix P sama dengan diketahui adalah min 3, min 4, 4, 5. Diketahui A sama dengan min 3, B min 4, C 4, dan D 5. Maka inverse matrix P adalah 1 per determinan A, determinan P yaitu min 3 dikali 5 dikurang min 4 dikali 4 dikali A join P yaitu 5 min 5 negatif min dikali min 4 min 3. Setelah dari hal tersebut kita akan mendapatkan matriks P inverse sebagai berikut, yaitu 5, 4, min 4, min 3. Dengan caranya itu kita menjumlahkan dulu hasil dari determinan. Untuk determinan hasilnya adalah min 15 dikurang min 16 itu sama dengan 1. Jadinya 1 per 1 adjoin P, setiap dari bagian adjoin P bilangannya kita kali dengan 1 per 1. Contoh misalkan tadi kita sudah menghitung dari determinan, yaitu contoh misalkan 5 per 1 akan menghasilkan 1 dan begitu seterusnya. Maka dari tersebut kita akan mendapati hasil sebagai 5, 4, min 4, min 3. Seperti gambar di PowerPoint. Sekiranya begitu materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dan mohon maaf jika ada kurang materi yang disampaikan. Itu terima kasih.